Oke, mohon izin Pak Kumbo. Ya, silakan, langsung aja. Matur nuwun. Teman-teman kelompok 3 monitor, ada Mbak Gemi, ada Mbak Ayu, Mbak Daniar, Mbak Feren, Mbak Fahma, sudah hadir di ruang Zoom semua? Mbak Daniar? Mbak Daniar, mungkin bisa dibantu teman-teman dari kelompok maternitas untuk menghubungi Mbak Daniarnya. Bu Rani, ini Said Mbak. Bu Rani. Enggak, maksudnya kan yang presentasi dari... Bukan. Oh iya, maaf ya Allah, salah, ngapunten. Saya gagal fokus. Ya. Astagfirullahaladzim, terima kasih sudah diingatkan. Ya, teman-teman kelompok 3 ya. Oke, saya mulai Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran dari Pak Kumoyono di ruang Zoom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempresentasikan dari sains keperawatan, di mana kelompok 3 mempresentasikan 3 teori, yakni teori dari Evelyn, kemudian teori dari Rosemary Rizzo Parse, dan yang selanjutnya teori dari mohon maaf sih, apalagi Pak Dwi, satunya Mbak Lia. Red Newman, Mbak. Oh iya, Newman. Terima kasih. Kita batasi untuk presentasinya, kita batasi sampai 15 menit ke depan. Sinten ini yang akan mempresentasikan dari teman-teman kelompok 3, monggo. Teman-teman kelompok 3 ada Mbak Cornelia, ada Mbak Afi, Pak Dwi, Mbak Gemi, ada Pak Yadi, Mas Agung. Apakah sudah terlihat ini, Mbak? Sudah, Mbak Lia, sudah? Monggo saya persilakan kepada Mbak Lia untuk mempresentasikan makalah dari kelompok 3. Waktu dan screen dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, saya mungkin ketiga akan presentasikan terkait penerapan teori dan model keperawatan dari Evelyn Willis, Margaret Newman, dan juga Rosemary Parse. Baik, untuk latar belakang, praktik keperawatan didasarkan pada pengetahuan keperawatan yang terdiri dari filosofi, teori, konsep, prinsip, temuan penelitian, dan juga praktik. Praktik keperawatan adalah pola-pola yang memandu pemikiran tentang keperawatan. Semua perawat dipandu oleh teori atau pola berpikir implisit atau juga eksplisit yang sangat baik saat mereka merawat pasien mereka. Terlalu sering pola berpikir ini tersirat dan diwarnai oleh lensa penyakit, diagnosis, dan perawatan. Ini tidak mencerminkan praktik dari perspektif disiplin keperawatan. Tujuannya itu untuk mempelajari dan menganalisis model serta teori keperawatan berdasarkan pengembangan teori pada teori dan model keperawatan terpilih. Sedangkan tujuan khusus dari pembuatan tugas kami ini, yang pertama, mampu menganalisis penerapan teori dan model dari
Evelyn Wills. Yang kedua, mampu menganalisis penerapan teori dan model keperawatan dari Margaret Newman. Dan yang ketiga, mampu menganalisis penerapan teori dan model keperawatan dari Rosemary Rossi. Kita masuk pada konsep teori yang pertama, yaitu dari Evelyn Wills. Di mana teori Evelyn Wills ini salah satu karyanya yaitu buku tentang Theoretical Basics of Nursing, yang merupakan buku yang menyajikan perspektif sejarah tentang pengembangan teori keperawatan, penilaian konsep dan pengembangan teori dan evaluasi teori, teori rentang menengah dan teori bersama dari disiplin lain dalam ilmu sosiologi, perilaku dan juga biomedis dengan fokus pada penerapan teori. Grand teori menurut Evelyn dan Melanie yaitu memaparkan bahwa profesi aspek pengalaman manusia dan respon manusia dengan sangat komprehensif. Di mana di sini Evelyn Wills itu membagi 4 tingkatan teori keperawatan, yaitu metateori, grand teori, middle range teori, dan juga praktis teori. Hubungan grand teori dengan teori lain, di mana middle teori merupakan teori di bawah grand teori, sehingga lebih spesifik dari middle teori. Oleh sebab itu, middle teori di sini ada pengelompokan grand teori menurut Aligood. Yang pertama yaitu konseptual modern teori, nursing teori. Kemudian menurut Melanie ada human need teori, interaktif teori, dan juga unitary process. Kita masuk pada konsep dasar teori yang kedua, yaitu dari Margaret Newman. Di mana Margaret Newman ini mengembangkan sebuah teori, yaitu Health as Expanding Consciousness. Pada teori ini terdapat 4 konsep utama dari dalam teori ini, yaitu yang pertama adalah konsep sehat, merupakan pola keseluruhan dari seorang individu dan termasuk di dalamnya yaitu penyakit sebagai manifestasi dari pola keseluruhan. Yang kedua yaitu konsep pola, yaitu informasi yang dapat menggambarkan keutuhan dan memahami arti dari semua hubungan sekaligus. Pola yang mengidentifikasi individu sebagai seorang yang wise. Yang ketiga adalah konsep kesadaran yang merupakan kapasitas informasi dan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang keempat adalah konsep gerak, ruang, serta waktu, di mana Newman menyatakan bahwa sangat penting untuk membahas gerakan, ruang, waktu sebagai dimensi munculnya pola kesadaran yang tidak terpisah sebagai konsep itu sendiri. Newman juga memiliki pandangan bahwa gerakan, ruang, dan waktu merupakan pola temporal individu, di mana manusia seringkali melewati waktu dan ruang yang berubah dalam menciptakan kesadaran. Margaret Newman sendiri memiliki pandangan bahwa manusia adalah suatu sistem energi terbuka yang secara terus-menerus memiliki interaksi dan hubungan dengan alam semesta. Dalam hal ini yaitu lingkungan. Melalui interaksi tersebut, manusia terus berupaya untuk melakukan pengembangan berpikir, intuisi, kecerdasan, dan emosi, serta seringkali diidentifikasi melalui pola kesadaran mereka. Margaret Newman sendiri menerbitkan teori Health as Expanding Consciousness pada tahun 1986. Dan Newman mempublikasi teorinya pertama kali pada buku yang berjudul Theory Development Emotion. Newman percaya bahwa manusia pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian tertentu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ruang lingkup bidang yang lebih besar. Untuk kelebihan dan juga kekurangan dari Margaret Newman sendiri, yang pertama kelebihannya, metode ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teori Health as Expanding Consciousness ini melalui identifikasi pola dapat memberikan kesempatan bagi perawat dalam membangun hubungan dan masuk lebih dalam pada pengalaman klien melalui interaksi langsung. Dan yang ketiga, mengakui keluarga dan lingkungan sebagai bagian penting yang memiliki pengaruh besar pada klien. Sedangkan kekurangan dari teori dari Margaret Newman ini, yang pertama, penyakit merupakan satu kesatuan dengan sehat, sulit untuk memahami dan memberi pengertian kepada pasien, karena semua orang mencoba menghapus rasa sakit yang mereka miliki.
Yang kedua, dapat menuntun klien mengekspresikan pola-pola mereka menggunakan kata-kata, sehingga pasien dengan bahasa nonverbal akan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi. Selanjutnya kita masuk pada konsep dasar teori yang ketiga, yaitu dari Rosemary Parse. Rosemary Parse ini mengeluarkan sebuah teori yang berjudul Human Becoming Theory, di mana teori ini terdiri dari 3 bagian yang dibagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama yaitu Structuring, Languaging, Imaging, Valuing, dengan tujuan prinsip utamanya adalah struktur manusia. Mereka bekerja sama dalam menciptakan sesuatu yang nyata melalui ekspresi diri dalam hidup. Untuk prinsip yang kedua yaitu co-creating, revealing, counseling, enabling, limiting, connecting, separating, yaitu menciptakan pola yang ritmik yang berhubungan dengan kehidupan di mana saling berlawanan. Dan untuk prinsip yang ketiga yaitu co-transcending, dalam halnya powering, orienting, transforming, yaitu bahwa dengan orang-orang selalu terlibat dan memilih kemungkinan yang tidak terbatas tentang bagaimana menjadi, sikap apa atau pendekatan untuk memiliki, untuk berhubungan dengan siapa, minat apa, dan keprihatinan untuk diganggu. Kemudian, Parse mensintesis prinsip, dogma, dan konsep dari Roger Heidegger, Merleau-Ponty, dan juga Sartre untuk menciptakan asumsi-asumsi tentang manusia dan prosesnya, di mana Parse melakukan sintesis 9 asumsi menjadi 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama, proses menjadi manusia adalah pilihan setiap individu secara bebas terhadap makna akan suatu situasi dalam proses nilai kehidupan manusia. Yang kedua, proses menjadi manusia adalah sebuah pola yang diciptakan secara teratur dalam hubungan proses mengumpulkan antar manusia dan alam semesta. Dan yang ketiga, proses menjadi manusia adalah proses multidimensi yang menggabungkan berbagai kemungkinan-kemungkinan. Parse juga memandang bahwa keperawatan sebagai sebuah konsep dan disiplinnya dengan metaparadigma keperawatannya sendiri, sehingga keperawatan memiliki berbagai dasar ilmu pengetahuan yang unik dan profesi yang berbeda dari medis. Orang-orang akan melihat secara aktual bahwa seorang perawat itu untuk pelayanan keperawatan, bukan untuk diagnosa medis. Untuk kekuatan dari teori human becoming dari Rosemary Parse ini, yang pertama, membedakan keperawatan dari disiplin lain. Yang kedua, praktik penerapan human becoming ini menyediakan pedoman perawatan pasien dan administrasi yang berguna. Yang ketiga, berguna dalam bidang pendidikan. Kemudian yang keempat, model ini menyediakan metodologi penelitian. Dan yang kelima, menyediakan kerangka kerja untuk membimbing penyelidikan teori lain. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama, jarang kuantitatif, hasil sulit untuk membandingkan dengan studi penelitian lain, tidak ada kelompok kontrol, pertanyaan standar. Kemudian yang kedua, tidak dapat dimanfaatkan secara langsung dalam proses keperawatan atau penegakan diagnosa. Yang ketiga, meniadakan gagasan bahwa setiap orang terlibat dalam pengalaman hidup yang unik. Yang keempat, tidak dapat diakses oleh perawat pemula. Dan yang kelima, tidak berlaku untuk kondisi akut. Kemudian kita masuk dalam aplikasi teori. Mohon maaf untuk aplikasi teori, kami membaginya itu dalam Excel. Jadi saya akan presentasikan dulu share screen Excel. Apakah bisa terlihat, Mbak Nani? Sudah, Mbak Lia? Bisa? Monggo dilanjutkan. Ya. Jadi di sini kami membagi aplikasi dari 3 teori ini. Untuk teori yang pertama yaitu teori Evolut and Wells, di mana teori ini dapat dibagi dalam
aplikasi dapat diaplikasikan dalam 3 bidang. Yang pertama bidang pendidikan, penelitian, yang kedua bidang praktik, dan yang ketiga adalah bidang pendidikan. Untuk bidang penelitian, grand teori mempunyai tingkat abstraksi yang lebih rendah daripada metateori. Dan kedua teori ini belum dapat dibuat definisi operasional, sehingga tidak bisa secara langsung dilakukan uji empiris pada kedua teori tersebut. Kemudian, untuk aplikasi pada bidang praktik sendiri, grand teori bersifat global dalam penerapan dan aplikasi keperawatan, yang berperan membantu mengembangkan ilmu keperawatan. Karena keberagaman, kompleksitas, dan perbedaan pandangan dalam pelajari teori-teori keperawatan. Untuk membantu penerapan grand teori lebih mudah dan bermanfaat, ada beberapa metode untuk mengkategorikan teori-teori besar berdasarkan ruang lingkup, filosofi, dan juga kebutuhan. Sedangkan untuk aplikasi di bidang pendidikan, teori Evelyn Wiles ini bisa diaplikasikan karena M. Wiles membuat sebuah buku, yaitu Theoretical Basic of Nursing, yang dikarang sendiri oleh dirinya untuk menjadi salah satu mata kuliah inti dan diajarkan di semua program pascasarjana keperawatan, di mana teks buku ini merupakan teks teori keperawatan paling kontemporer, ringkas, dan mudah dibaca di pasaran. Buku teks ini menyediakan perspektif sejarah tentang pengembangan teori keperawatan, penilaian konsep tentang dari mulai dalam ilmu sosiologi, perilaku, dan biomedis dengan fokus pada penerapan teori. Kemudian untuk contoh aplikasi yang kedua yaitu dari Margaret Newman. Yang pertama pada bidang penelitian, Margaret Newman ada seseorang yang menggunakan teori ini, yaitu Falkenstein pada tahun 2009, di mana dia melakukan penelitian pada keluarga dengan anak berkebutuhan khusus untuk melihat persepsi, pemahaman, dan perasaan mereka dalam melakukan perawatan. Dalam penelitiannya tersebut terjadi perubahan pola dalam keluarga sehubungan dengan proses adaptasi keluarga akan kehadiran anak berkebutuhan. Keluarga akhirnya dapat mengidentifikasi pola-pola baru untuk mewujudkan kesehatan bagi anak dan keluarga, serta dikembangkan berbagai kesadaran yang baru. Dengan model teori ini, keluarga belajar mengembangkan pola pikir, pengetahuan, emosi, dan juga keterampilan dalam merawat anak berkebutuhan khusus. Secara tidak langsung, usaha untuk mewujudkannya yaitu dilakukan oleh keluarga dengan memperluas kesadaran akan situasi yang mereka hadapi saat ini. Sedangkan pada bidang praktik, contoh aplikasi Newman yaitu berguna dalam praktik keperawatan itu sendiri, yaitu pada intervensi keperawatan seperti rentang gerak dan juga ambulasi. Pada bidang pendidikan, penerapan teori Newman dalam pendidikan dilakukan oleh Tiffany dan Hawthorne pada tahun 2016, di mana mereka menerapkan teori Newman dalam pendidikan keperawatan melalui pembelajaran simulasi studi kasus. Penerapan teori Health as Expanded Consciousness juga diperluas di berbagai aspek pendidikan keperawatan. Penggunaan teori Newman ini membantu para siswa untuk mengetahui dan memahami pasien secara holistik, serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang keperawatan profesional. Untuk contoh aplikasi pada teori yang ketiga, yaitu teori Human Becoming dari Rosemary Parsons. Pada bidang penelitian, Rosemary Parsons menitik beratkan proses pembentukan manusia menjadi makna yang mendalam dari sudut pandang manusia dan juga fenomena-fenomena yang dialami, baik yang terjadi maupun bermakna yang dipilih. Penelitian Rosemary dianggap dalam lingkaran tertutup. Hasil penelitian ini jarang menggunakan penelitian kuantitatif dan sulit dibandingkan dengan studi penelitian lain. Sedangkan pada bidang praktik, teori Rosemary Parsons ini tidak menggambarkan secara rinci mengenai penerapan ilmu keperawatan di bagian klinik atau juga praktis. Parsons hanya menjelaskan bahwa perawat merupakan profesi yang unik, berbeda dengan profesi lain. Orang lain mampu melihat aktualisasi diri perawat dalam pelayanan keperawatan, tidak berpusat pada diagnosa medis, melainkan berfokus pada manusia, fenomena, dan berpikir kritis. Teori Parsons juga tidak dimanfaatkan dalam proses keperawatan. Sedangkan aplikasi pada bidang pendidikan,
teori Rosemary Parse ini diasumsikan yaitu bagaimana menjadi perawat yang kompeten dan juga profesional dengan teori human becoming theory. Kurikulum pendidikan keperawatan dibuat untuk mencetak lulusan yang mampu mengembangkan proses berpikir ketika bertemu dengan manusia atau pasien sebagai bidang gerak. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait 3 model teori tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Lia atas presentasi dari kelompok 3 yang mengupas tuntas dari ketiga teori Mbak Lia, bahwa ada ada yang pertama ada teori Evelyn, yang kedua ada teori Newman, dan yang terakhir ada teori Rosemary Parse. Baik, untuk selanjutnya akan kami buka sesi pertanyaan, ya, sesi 1 ada sesi 2, kemana sesi pertama ini akan kami buka 3 pertanyaan ya dari teman-teman yang ada di kelas A. Monggo, saya persilahkan. Monggo, mungkin kami persilakan kepada teman-teman dari kelas A. Barangkali ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 3. Kami persilakan. Mohon izin Mbak Rani. Iya, monggo Pak Zarwan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Rani selaku moderator. Jadi yang ingin saya sedikit mungkin tadi kelupaan dari kelompok 3 terkait apa sih kelebihan dan kekurangannya dari teori Evelyn itu sendiri dalam penerapannya. Mohon mungkin bisa diberikan pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tangkap dari pertanyaan Pak Zarwan, kalau 2 teori tadi sudah menggambarkan kelebihan dan kekurangan ya Pak, tapi untuk teori Evelyn mungkin kelupaan ya, mungkin belum di-copy mungkin sama kelompok ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zarwan. Mungkin ada lagi, kita tampung dulu pertanyaan dari Pak Zarwan. Monggo, saya persilahkan. Izin Bu Rani. Monggo Mbak Ayu, monggo, silakan. Oh ya, izin bertanya untuk kelompok 3. Di teori Rosemary Parse itu mengatakan ada 3 prinsip. Yang pertama prinsip 1 structuring, 2 apa itu? Concreting, mungkin dan 3 co-transcending. Mungkin bisa dijelaskan lagi maksud dari 3 prinsipnya itu seperti apa nggih dalam keperawatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Saya ulangi ya. Dari teori Rosemary Parse itu ada 3 prinsip yang dijelaskan, ada structuring, ada concreting, dan co-transcending. Nah, mohon untuk kelompok menjelaskan lebih detail mungkin bagaimana sih penerapannya pada proses perawatan. Baik, seperti itu ya Mbak Ayu ya. Ya Bu Rani. Ya, terima kasih. Kita tampung dulu. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, monggo. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang ketiga di sesi pertama ini, mungkin teman-teman kelompok 3 sudah ada yang bisa menyampaikan ya jawaban dari pertanyaan Pak Zarwan tadi atau Mbak Ayu tadi. Monggo saya persilahkan. Mungkin tentang kelebihan dan kekurangan dari teori Evelyn. Mungkin saya panggil dulu teman-teman kelompok nih dari Pak Dwiyono atau Mbak Gembi mungkin. Monggo bisa menyampaikan. Ya. Ya, Pak Dwiyono, monggo. Ya, coba untuk klarifikasi ya Mbak Rani ya. Untuk pertanyaannya dari Pak Zarwan, tadi memang dari kelompok kami untuk teori Evelyn memang kami tidak menampilkan kekurangan dan kelebihannya. Karena apa? Menurut dari kelompok kami memang untuk si Evelyn ini dia lebih ke arah mengarang sebuah buku
tadi tentang theoretical nursing tadi, basic nursing tadi. Secara singkat memang kalau bisa kami jelaskan dan kami kami simpulkan dari teori Evelyn itu bahwasannya kelebihannya itu sebagai pencetus untuk munculnya grand theory itu sebagai dasar untuk teori-teori yang lainnya untuk merumuskan teori-teori yang baru itu salah satu kelebihannya. Terus untuk kekurangannya karena memang itu termasuk sebuah teori yang masih cukup abstrak atau kurang lebih belum terlalu spesifik, makanya untuk teori dari Evelyn itu memiliki atau dari grand teori itu memiliki kekurangan tidak bisa diaplikasikan secara spesifik karena itu masih terlalu abstrak untuk dirumuskan menjadi sebuah teori itu sendiri. Mungkin itu dari jawaban saya. Mungkin ada teman lain yang mungkin punya persepsi lain. Monggo, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Duyono. Mungkin ada teman-teman dari kelompok 3 yang lain yang ingin menambahkan. Saya persilahkan. Baik, mungkin belum ada ya. Sambil menunggu teman-teman kelompok lain, mungkin ada tanggapan atau feedback dari Pak Zarwan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Rani. Berarti untuk teori Evelyn ini lebih kepada teori besar ya, teori besar. Jadi dalam penerapannya itu berarti masih butuh teori lain untuk pengaplikasian atau bagaimana. Mungkin bisa sedikit lebih berikan pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada feedback dari Pak Zarwan. Apakah memang teori Evelyn ini semacam teori besar yang memang membutuhkan feedback yang memperkuat dari teori itu? Bagaimana mungkin kelompok 3? Iya, kalau menurut kami memang seperti itu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, makanya dia itu dihubungkan dengan teori-teori yang lain. Dan dia mempengaruhi untuk munculnya teori baru dari para ahli pencetus teori seperti yang disampaikan di slide tadi. Terima kasih. Baik, seperti itu Pak Zarwan. Mungkin ada lagi feedback dari jenengan? Sepertinya sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zarwan. Teman-teman kelompok 3 mungkin ada yang ingin menambahkan terkait dengan teori Evelyn. Monggo, saya persilahkan. Belum ada ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Mbak Ayu Purnama. Bagaimana sih penerapan dari 3 prinsip Rosemary J. Parsi pada bidang keperawatan? Mungkin dari kelompok 3, siapa yang akan menjawab ini? Baik, terima kasih Bu Rani. Oh, Mbak Vi, monggo Mbak. Kami perwakilan dari kelompok 3, kami berusaha menjawab untuk pertanyaannya Mbak Ayu. Jadi di teori Rosemary Parse ini ada 3 tema sebenarnya dari human becoming ya. Yang pertama itu adalah structuring meaning multidimensional, artinya itu prinsip ini itu menciptakan mereka yang nyata melalui ekspresi diri dari hidup dan nilai-nilai mereka dalam memilih dalam memilih untuk menjaga kesehatannya gitu. Kemudian yang kedua ada concreting rhythmic. Jadi concreting rhythmic di sini itu maksudnya adalah persatuan yang berhubungan saat menunjukkan diri sebagai peluang atau keterbatasan muncul, bergerak, dan terpisah dari orang lain. Jadi di ritmik ini kita bisa menunjukkan bahwa diri kita itu manusia itu ada peluang dan punya keterbatasan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada contrascending. Di human becoming yang ini, contrascending ini artinya itu dia mempunyai power atau perubahan untuk setiap menghadapi konflik yang ada di dalam dunia keperawatan. Begitu, Bu Rani, mungkin teman-teman mau menambahkan. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Mungkin ada feedback dari Mbak Ayu, monggo. Iya, terima kasih Kak Alfi. Ya, terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya.
Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Masih ada satu, ya Mbak Regula Maria Sandra, monggo. Oke, ya selamat. Sudah menjelang siang ya, sudah jam 10. Di sini saya ingin bertanya, berikan contoh masing-masing teori yang diaplikasikan di rumah sakit. Itu seperti apa? Terus tadi itu untuk apa namanya? Untuk masing-masing teori itu sebetulnya saya masih belum nangkap. Maksudnya difokuskan itu, misalnya Rosemary itu difokuskan pada apa itu tolong dijelaskan. Oke, makasih. Baik, terima kasih Mbak Sandra. Ya, jadi saya coba klarifikasi. Tolong berikan contoh ya untuk penerapan dari masing-masing teori ini selama praktik keperawatan di rumah sakit ya, berarti ini ya ranahnya. Dan mungkin ketika ada proses keperawatan ini lebih diaplikasikan ke bagian yang mana? Begitu ya Mbak Sandra ya, kalau sepemahaman saya ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo mungkin dari kelompok 3 saya persilahkan. Mungkin boleh dari Newman dulu, dari Evelyn Izin dulu. Mbak Rani. Oh iya, monggo Pak Mungkin Sarwan. sekalian ditanggepin ya, melanjutkan sedikit tadi yang disampaikan oleh Mbak Sandra Ya. terkait diaplikasikan di mana. Mungkin kalau saya lebih ingin mohon penjelasan dari kelompok terkait benang merahnya dan perbedaan mendasar dari ketiga teori itu di mana gitu. Jadinya biar seperti tadi intisari yang ingin kita dapat dari ketiga teori itu letaknya ada di mana gitu, sehingga terlihat sekali perbedaan mendasarnya ada di bagian apa. Mungkin seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini berkesinambungan ya. Jadi kalau yang Mbak Sandra tadi menanyakan tentang contoh dari masing-masing teori, kalau Pak Zarwan ini adalah lebih kepada benang merah dari tiap teori, apa sih pencirinya gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Insya Allah luar biasa. Kami berikan kesempatan untuk kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Monggo. Karena ketemunya secara virtual ya, jadi kalau ketemunya tatap muka enak, jadi bisa saling diskusi langsung. Tapi kalau ini ada di ruang Zoom, kita ketemunya di WA dulu ini. Oke. Oke, Pak Kombo. Iya. Ya, jadi gini. Itu semua teori yang saudara paparkan sudah disajikan dengan baik oleh kelompok. Memang kita garis bawahi untuk yang Evelyn Wills, itu memang dia tidak mengeluarkan teorinya ya. Itu yang perlu dicatat. Dia hanya menyadur buku, memang benar ya. Jadi mungkin itu karena yang menyusun siapa Pak Heri ya. Mohon maaf saya ini ada pergerakan ya. Ini saya pertemuan di kelas anak saya. Bentar. Geng, mau telepon apa Pak? Monggo Pak. Ya, Pak Kombo mungkin masih sedang berada dalam kegiatan yang lain. Monggo saya berikan kesempatan untuk kelompok 3 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya dari pertanyaan Mbak Sandra dan Mas Zarwan. Pak Zarwan. Lama-lama saya jadi Mbak ada dibuat. Mohon maaf ya Pak, saya kepelicu. Itu masuk modernitas Pak, masuk modernitas. Belum ngopi kayaknya Mbak Rani. Iya, saya kurang minum saya. Saya tadi aja teman-temannya maternitas. Mbak Afi, monggo. Dari kelompok 3. Iya Mbak Afi, monggo Mbak Afi. Si Rosemary Parse ya.
Iya. Nanti teman-teman juga menyusul. Dari Rosemary Parse ini sepertinya kalau dilihat dari biografinya ya, Bu Sandra, jadi di keperawatan itu belum ada yang memakai dari teori modelnya Rosemary Parse. Karena itu perlu ada pelatihan, bukan ya, pengembangan lebih banyak lagi karena beberapa di penelitiannya itu beliau hanya jarang penelitiannya itu yang kuantitatif, yang sehingga tidak ada kelompok kontrol, kemudian tidak ada perbandingan, sehingga dari penelitiannya itu lebih banyak pertanyaannya standar, sehingga lebih banyak ke kualitatif, artinya masih banyak gambaran. Sehingga untuk dipraktekkan ke dalam proses keperawatan itu tidak ada di sini, artinya belum bisa mempraktekkan atau mengikuti teori model dari Rosemary Parse dalam proses keperawatan. Begitu, Bu Rani. Kita masih mencari benang merah yang dari Pak Zarwan, Bu Rani. Oh ya, kalau boleh saya tarik kesimpulan, jadi kalau teorinya Rosemary Parse ini belum aplikatif gitu nggih Mbak Afi nggih? Belum aplikatif ke arah proses keperawatan itu sendiri. Jadi ini masih karena teorinya Rosemary Parse ini masih ke grounded teori gitu ya Mbak Afi ya? Ya, pendekatannya Jadi masih ke atas sana. iya, pendekatannya masih ke arah ground teori, jadi belum yang aplikatif ke arah praktis teori. Seperti itu ya Mbak Sandra. Itu untuk yang Rosemary Parse. Mungkin teman-teman lain mau menambahkan untuk yang Evelyn dan Newman, monggo. Maaf Mbak Rani. Oh iya. Ya, nambahin dulu gitu. Maksudnya begini, tadi itu kan saya kan bertanya, mungkin memang belum ada diterapkan di rumah sakit lah ya gitu kan. Cuman di sini saya minta jelaskan dulu, maksud kesimpulan dari 3 teori ini fokusnya kemana? Ya, tahu misalnya kayak kemarin itu kasusnya misalnya OREM ini lebih ke self care, perawatan diri, misalnya kayak gitu, titik-titiknya aja. Jadi mungkin kita bisa mikirkan, oh di rumah sakit nih mungkin seperti ini gitu loh. Jadi kayak minta kesimpulannya dulu, fokusnya utama dulu, baru ke rumah sakitnya gitu kan. Jadi mungkin ada gambaran-gambaran seperti itu gitu. Makasih Mbak Rani. Oke. Terima kasih Mbak Sandra atas feedbacknya. Mungkin Mbak Afi bisa menjelaskan tentang human becoming theory untuk yang Rosemary Parse. Bu Rani, mungkin saya untuk yang Evelyn ya, maksudnya Evelyn, monggo Mbak Gemi, monggo. Tadi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Dwi bahwa Evelyn ini kan memang belum menemukan sebuah teori, tapi tadi beliau itu menyatur teori-teori lain. Referensi yang kita pakai termasuk teoretikal itu adalah beliau punya hasil karya gitu. Jadi di Evelyn itu kan beliau itu mengembangkan teori keperawatan di mana itu ada beberapa tingkatan dari yang meta, grand, middle sampai ke praktis. Jadi tapi di Evelyn ini lebih ke grand teori gitu, lebih banyak membahas tentang grand teori. Terus di mana di sini dia itu banyak bekerja sama dengan teori dari disiplin ilmu di luar keperawatan seperti mungkin ilmu sosial, perilaku yang mungkin sudah dijelaskan tadi kita punya PPT gitu. Jadi dari beberapa itu nanti akan muncul satu penerapan teori baru gitu. Terus mungkin di grand teori itu ruang lingkupnya itu ada disebutkan di kelompok kita itu teori konsep model teori, di mana di dalam konsep model teori itu ada beberapa teori yang sudah ada di keperawatan. Jadi seperti ada teori Martha Roger, ada Dorothea Orem, Imogen King, ada Betty Newman, itu masuk ke dalam konsep model teori. Jadi itu masuk ke dalam grand teori, sehingga di Evelyn itu banyak mengembangkan dari teori-teori itu, seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gemi. Mungkin ada lagi? Atau mungkin monggo Mbak Afi mungkin menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Bu Rani izin melanjutkan dari klarifikasi dari Bu Sandra. Iya, monggo Mbak. Baik, jadi kalau dalam ranah praktek keperawatannya, teori Parse ini
lebih ke intersubjective participation in guiding family. Jadi ranahnya nanti ke keluarga, artinya keperawatan komunitas ya. Bisa diaplikasikan di keluarga, di keperawatan komunitas dengan struktur teorinya yang 3 tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Ayu, mulai dari powering. Jadi kita mengetahui, perawat itu mengetahui apa sih kekuatan dari keluarga ini untuk merubah perilaku kesehatannya misalnya. Kemudian yang kedua itu ada lagi limiting, apa sih keterbatasan keluarga ini dalam mempertahankan kesehatannya. Kemudian yang ketiga transforming, yaitu merubah kemudian kelebihan dan kekurangan. Oh, kalau ini bisa kami rubah, kalau ini nggak bisa kami rubah. Jadi kalau misalnya ada yang bisa kami rubah, itu berarti dia masuk ke teori yang ketiga, itu bisa transforming. Jadi ranahnya teori Parse ini masuk ke sub-guiding family yang bisa diaplikasikan di keperawatan komunitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Afi. Selanjutnya mungkin dari teorinya Newman ya. Monggo ada. Terima kasih. Oke, Mas Luki, monggo. Yang mencoba menjelaskan tentang Margaret Newman. Teori Margaret Newman Health as Expanding Consciousness. Jadi sehat merupakan manifestasi atau hasil dari pengembangan kesadaran. Oke. Jadi pasien itu secara sadar mengidentifikasi apa-apa yang telah berubah dari pengalaman masa lalu dan sampai dengan pengalaman masa sekarang. Misalnya masa lalu dia lebih cenderung mandiri dan sekarang sudah sakit dan membutuhkan ketergantungan dengan orang lain. Pengembangan kesadaran itu diwujudkan melalui hasil interaksi dengan lingkungan. Sebenarnya pada aplikasinya sendiri ini telah diterapkan oleh semua perawat di rumah sakit, di mana perawat secara mendalam melakukan interaksi dengan pasien untuk menggali pola-pola yang telah berubah pada pasien. Terus kita komunikasikan kepada masyarakat. Nah, melalui pola-pola yang kita identifikasi dan kita komunikasikan tadi, kita membantu pasien untuk mengidentifikasi support system, ya, dukungan untuk penyembuhan, baik itu dari keluarga ataupun dari orang-orang terdekat dari pasien. Jadi inti dari sini kita berperan sebagai wadah untuk terjadinya proses pengembangan kesadaran tersebut melalui interaksi kita dengan pasien. Jadi sehat di sini sangat tergantung oleh hasil pengembangan kesadaran yang kita lakukan dengan pasien di rumah sakit maupun di tempat-tempat lainnya. Mungkin begitu, Mbak. Ya, terima kasih Mas Luki. Mungkin ada tambahan dari Mbak Lia? Sudah cukup? Izin nambahin ya. Oh ya, monggo Pak Dwi, monggo. Oh ya, untuk dari pertanyaan dari Pak Zarwan sama Mbak Sandra tadi secara panjang lebar tadi sudah dijelaskan sama teman-teman. Intinya seperti ini saja, biar kita gampang menangkapnya. Untuk teorinya dari Evelyn, dia itu tidak melakukan teori, tapi dia cuma menyadur atau dia mengeluarkan sebuah buku, mengarang sebuah buku, yang intinya dia itu membahas tentang theoretical basic for nursing, di mana buku itu membahas seputar grand teori yang menjadi dasar untuk terbentuknya teori-teori yang baru. Kemudian untuk Newman, dia mengeluarkan teori tentang health as expanding consciousness, di mana dia itu berpendapat bahwa manusia itu memiliki adalah suatu sistem seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Luki tadi secara gamblang. Kemudian untuk dari teorinya Rosemary Parse, dia mengeluarkan sebuah teori yang berjudul Human Becoming Theory, di mana penjelasannya seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Afi tadi tentang sebuah alternatif dalam pendekatan biomedis dan bersifat biopsikososio-spiritual yang macam aspeknya terdiri dari 3 bagian tadi, structuring, co-creating, and co-transcending. Mungkin seperti itu secara singkat dan lebih jelasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi atas tambahan penjelasan. Ada teman-teman lagi mungkin yang menambahkan dari kelompok 3? Mbak Lia, Mas Agung, siapa lagi teman-teman saya dia? Monggo. Mungkin ada feedback dari Pak Zarwan atau Mbak Sandra? Sudah.
Baik, terima kasih Mbak Sandra. Pak Zarwan? Oke, terima kasih Mbak Rani. Pada Ya. intinya dapat sedikit, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Kumbo. Mungkin itu Mbak Rani. Terima kasih kelompok 3. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan feedback dari teman-teman semuanya. Saya buka sesi 2, ada 3 pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya persilakan. Udah nggak ada pertanyaan kayaknya nih. Ya, mohon izin Bapak mungkin bisa menambahkan Bapak. Iya, jadi gini, yang Evelyn Wills itu dia mengeluarkan teori yang disebut metateori. Metateori itu bagaimana teori menyusun teori. Bisa dipahami enggak? Teori menyusun teori. Ya, jadi dia teorinya adalah cara kerja dia kumpulkan seluruh teori-teori keperawatan. Kemudian dia lihat pola-pola metodologinya atau cara pengembangan teorinya. Gitu. Jadi kalau mau di tingkat levelingnya itu adalah di metateori dia. Bukan grand, bukan middle range, bukan practice teori. Tapi dia disebut mengeluarkan teori di ranah metateori. Metateori itu apa? Ya, metateori itu adalah teori untuk menyusun teori. Teori, metateori. Metateori adalah teori untuk menyusun teori. Bisa dipahami enggak kira-kira? Level paling tinggi berarti tinggi, Pak. Ya, misalnya ORM. Misalnya kemarin tuh ada Henderson. Kalau sekarang ada Newman, ada Parse. Nah, Wills itu posisinya dia menganalisis keseluruhan teori yang dia kumpulkan, kemudian dicari pola-pola atau metodologi untuk mengembangkan teori tadi. Jadi lebih abstrak lagi. Dia hanya mengemukakan metode, mengembangkan teori. Bisa dipahami, mengembangkan metode untuk menyusun teori. Jadi dia tidak mengemukakan teorinya sendiri, tapi dia lebih menitik beratkan pada cara yang bisa dilakukan oleh perawat supaya bisa menghasilkan teori. Gitu ya. Nah, itu kalau levelingnya disebut metateori. Gitu. Bukan grand, bukan middle, bukan practice teori. Sudah bisa dipahami enggak? Berarti gini Pak ya, kalau misalnya pun diaplikasikan di rumah sakit, misalnya nih sebuah tindakan keperawatan, kalau bisa dikembangkan lagi oleh perawat itu sendiri gitu ya? Iya, jadi dia, kalau Ibu misalnya perawat di ruang, misalnya Mas, Ibu dengan pengalaman 15 tahun masa kerja, ingin perawatan sendiri. Nah, Ibu bisa pakai metateori dari Wills untuk menstatementkan atau mengembangkan teori baru. Gitu. Langkah-langkahnya, prosedur kerjanya seperti apa. Oke. Nanti itu bisa dilihat di awal-awal sampai kira-kira bab 4 kalau nggak bab 5 di bukunya Evelyn Wills itu terkait dengan metodologi pengembangan teori. Nah, itu bisa dibaca di situ. Nah, kalau mau mengembangkan teori seperti itu, langkah demi langkahnya, itu nanti kalau secara pendidikan formal, Bu, itu atau saudara sekalian, itu di level S3 nanti. Ya, di level S3 untuk bisa mengembangkan teori. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri tata langkah atau metode atau caranya, bisa digunakan, itu diaplikasikan ketika Bapak Ibu sudah punya pengalaman praktik di bidang keperawatan tertentu. Gitu. Ya, itu berbeda dia dengan Newman yang saudara bawakan sekarang, beda juga dengan Parse yang sekarang saudara bawakan. Newman sama Parse itu dua-duanya ada di grand teori, dia abstrak sekali. Ya, jadi abstrak berarti dia berbicara konstruk. Ya, konstruk artinya gini. Kalau Bapak Ibu
mau tafsirkan di bidang praktik keperawatan, bidang penelitian, bidang pendidikan atau manajemen, boleh-boleh aja asal masih di dalam lingkup definisi dia gitu. Jadi itu sangat terbuka untuk ditafsirkan, diterjemahkan. Bisa dipahami enggak? Mohon izin Bapak, kalau misalkan kami yang dari maternitas misalkan mau mengadopsi teorinya Rosemary Parse. Nah, kita ini kan ke arahnya komunitas maternal, berarti mungkin ke arah persiapan keluarga dengan ibu yang sedang hamil, seperti itu Bapak mungkin? Bisa. Nah, nanti perincian variabel-variabelnya atau konsepnya itu bisa dirujuk pada istilah-istilah yang dia miliki 3 tadi. Ya kan? Dia mengemukakan 3 toh, konsep sentralnya dia. Ya. Nah, itu terjemahannya menjadi satu variabel, tafsirannya silakan ditafsirkan sendiri dengan ruang lingkup yang ada dia miliki itu yang dia sebutkan. Oke. Baik. Nah, karena itu di grant itu turunannya di middle range dan practice theory belum ada. Jadi kalau nanti saudara mau mengembangkan teorinya Parse, saudara mau levelingkan di middle range juga boleh, practice langsung juga boleh. Asal tadi bisa dirunut sejarahnya. Oh, ini diambil dari 3 konsep sentralnya dia. Itu aja. Jadi kalau teori yang levelnya di grant, ya, dia tidak langsung memandu praktek, itu kesimpulannya multitafsir. Ya, artinya Bapak Ibu silahkan menafsirkan konsep-konsep yang bisa diturunkan dari masing-masing konstruk, kemudian dari masing-masing konsep itu variabelnya apa saja silahkan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah menstatementkan konsep konstruk itu supaya bisa diakui oleh masyarakat keperawatan, itu wajib diterbitkan di jurnal-jurnal. Nanti kan direview sama reviewernya, sama pembaca yang dari jurnal itu. Nah, nanti kalau itu memang bisa diterima, ya Bapak Ibu akan diakui. Nah, gitu teorinya. Jadi proses pengakuan itu bukan sekedar klaim dari kita setelah menafsirkan, tapi begitu tafsiran kita publikasikan, orang lain bisa merujuk, oh ini memang benar turunannya dari Parse, gitu loh. Gitu. Nanti akan diakui, gitu. Itu prosesnya ya. Nggih Pak, matur nuwun. Kecuali kalau yang sudah praktis teori ya langsung diterapkan, semua orang bisa dengan mengulang metode yang dia miliki, kita tinggal mengikuti tata langkah yang dia miliki, ya udah kita bisa terapkan. Tuh, tapi kalau grant masih multitafsir. Ya. Oke? Oke, matur nuwun Bapak atas pencerahannya. Yang lain? Ya. Teman-teman mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan dari presentasi kelompok 3, kami persilakan. Masih ada kesempatan. Oke, jadi kesimpulannya dari 3 teori yang dibahas kelompok pada kesempatan kali ini, 1 teori adalah meta teori namanya. Ya, yaitu teori untuk menyusun atau mengembangkan teori. Jadi dia hanya mengemukakan metodologi. Bagaimana cara seseorang perawat bisa mengembangkan atau menstatementkan suatu teorinya. Oke, yang kedua, untuk Newman dan Parse itu dua-duanya masih di grand theory. Jadi untuk tafsiran konsep-konsep yang terkandung di dalamnya, variabel-variabel yang terkandung di dalamnya, itu bisa kita tafsirkan sesuai konteks definisi yang dia statementkan. Aplikasinya, kesimpulannya luas, baik di bidang pendidikan, keperawatan, praktik keperawatan, pendidikan, penelitian, dan manajemen. Semuanya luas. Nah, kemudian kalau saudara menafsirkan tadi, boleh. Apapun saudara tafsirkan itu boleh. Terus kemudian saudara uji cobakan, kemudian saudara laporkan hasil uji cobanya, penerapan tadi, saudara publikasikan. Kalau publikasi tadi bisa diterima oleh masyarakat ilmiah di keperawatan, nah itu nanti saudara akan dicatat sebagai
orang yang mengembangkan teori-teori dari Newman dan Parse di tingkat apa? Middle range kah atau practice teori, begitu. Oke, teman-teman Pak pencerahannya. Ya. Monggo, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Suara saya apa bisa diterima nggih? Soalnya kayaknya di sini. Bisa, Mbak. Oh, bisa ya. Terima Sudah? kasih. Ya. Kalau udah ya udah, berarti pemanfaatannya bisa saudara petik intisari perkuliahan kita hari ini di situ. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kumbo. Ya. Pak Kumbo mohon izin bertanya, boleh? Iya, silakan. Grounded dan grand theory itu sama ya Pak? Atau Grounded hanya dan grand gitu? theory. Grounded itu metode. Oh. Jadi grounded itu merupakan salah satu metode untuk mengembangkan teori keperawatan. Dia cabang dari penelitian kualitatif. Itu ya. Itu grounded itu masuknya di metateori. Oh, gitu. Ya. Mengembangkan teori keperawatan ya kalau menggunakan metode penelitian salah satunya bisa kualitatif bisa menggunakan grounded gitu. Bisa lagi menggunakan etno, ya tergantung. Nanti luas sekali metode pengembangan teori. Nah, cuma tata langkah itu yang kalau menurut Wills dia mengemukakan sendiri tata langkahnya. Itu ada tabel-tabelnya di Wills itu. Ya. Mulai paham. Ya, Jadi kalau boleh saya petik kalau meta, grand, middle sampai praktis itu level, gitu nggak Pak? Level dari teori. Kalau grounded itu adalah metode atau caranya untuk yang level teori. itu grand, middle range, sama practice teori. Nah, meta teori itu kalau mau di atas ya dia paling atas kalau mau di atas. Tapi kalau kita mau lihat dia tidak mengeluarkan teori, dia adalah hanya mensarikan metode-metode pengembangan teori. Jadi tidak termasuk levelnya. Oh, gini. Jadi tetap aja dia ada di level-level itu cuma 3, grand, kemudian middle, dan practice teori. Sedangkan metateori itu sebetulnya menaungi ketiga-tiganya. Oh. Kalau ada penulis yang menggambarkan metateori itu di atas, ya dipahami bahwa metateori itu menaungi bagaimana sih seorang perawat itu bisa menstatementkan atau memproklamasikan teorinya yang bisa diterima oleh masyarakat keperawatan seluruh dunia. Itu kalau dia mengikuti tata langkah atau kaidah-kaidah tertentu, dia bisa dikatakan teori keperawatan. Pertanyaan selanjutnya, teori tadi masuk yang mana? Grand, middle range, atau practice teori? Itu aja. Saya sempat bingung kemarin beda atau sama ya grand teori sama grounded teori. Enggak, grounded itu metodologi. Atau metode untuk mengembangkan teori. Jadi ya. Oh. Ya. Terima kasih Pak Kumbo. Mungkin ada teman-teman juga yang bingung kayak saya. Monggo, mumpung ada Pak Kumbo. Silakan. Ada? Ada yang lain? Alhamdulillah cukup Pak. Dari saya cukup Pak. Oh, dari Pak Saron sampun. Yang lain ya mudah-mudahan itu tadi udah jelas. Jadi saudara udah kenal ada konsep metateori, yaitu teori atau metode untuk mengembangkan teori. Ya mau mengembangkan praktis teori ya boleh, mengembangkan middle range ya boleh, mengembangkan grand ya boleh, gitulah. Ya bisa semuanya. Oke? Ya, tapi levelingnya tetap grand, middle, dan practice.
Gitu? Nggih. Matur nuwun Pak Kumbo. Ya, udah. Oke. Ampun teman-teman. Atau ada lagi? Atau sedikit Mbak Rani, saya Monggo, masih Pak mengganjar Zaron. sedikit aja, mohon maaf. Mumpung ada Pak Kumbo. Iya Pak Kumbo, mohon izin. Iya, silakan. Jadi ini kebetulan yang 3 teori ini kan dibahas secara bersamaan di dalam kurikulum dalam RPS. Nah, apakah ada keterkaitan antara 3 teori ini? Mohon penjelasan Pak. Keterkaitan secara langsung hanya pada Wills yang dia bisa memperjelas bagaimana nanti Newman itu mengembangkan teorinya. Oke. Terus Parse bagaimana mengembangkan teorinya. Itu bisa dilihat di situ. Dengan tata langkah dari pengembangan teori menurut Wills. Mengerti enggak kira-kira? Berarti intinya dia berdiri sendiri-sendiri gitu ya Pak? Iya, jadi si Newman sama Parse enggak ada hubungannya sama sekali. Okay. Mereka sama-sama di level grand. Tuh ya. Sama-sama di level grand. Tapi tidak ada hubungan antara ruang lingkup misalnya Parse menerangkan Newman atau sebaliknya. Tidak ada. Yang ada hubungannya itu kalau misalnya, mohon maaf yang saya tahu di komunitas ya, grand teorinya ada di Newman yang lain ya. Newman yang lain, bukan yang Newman Margaret ini. Namanya juga Newman. Itu di grand teori. Tapi dia di middle range-nya diterangkan oleh community as partner dari Anderson McFarland. Itu ada hubungannya Pak. Karena Anderson McFarland itu mengembangkan teorinya dari teori dasar di grand teori dari Newman. Bisa dipahami enggak? Bisa Pak. Itu baru ada hubungannya. Artinya teori tersebut, community as partner, itu merupakan anak turunan dari grand teorinya Newman. Teori sistem. Ya. Newman itu mengeluarkan teori sistem. Oke. Kemudian karena dia grand, kemudian dia tafsirkan oleh Anderson McFarland, dan dia statementkan teorinya bisa diakui, maka disebut teorinya di situ community as partner. Oke. Nah, kalau Bapak mau menurunkan community as partner menjadi praktis teori, kemudian hasil penerapan praktis teorinya Bapak publikasikan di jurnal internasional yang diakui oleh masyarakat keperawatan yang bereputasi, bisa diakui ya Bapak bisa disebut sebagai teori keperawatan, orang yang mengumumkan teorinya. Berarti kalau mau ditarik benang ke atasnya, berarti Bapak misalnya menemukan teori X, itu merupakan turunan dari community as partner di middle range-nya, kemudian dari grand teorinya turunan dari teori sistemnya Newman. Bisa dipahami enggak? Oke, bisa Pak. Itu baru ada hubungannya. Sedangkan yang sekarang human becoming theory dengan yang head consciousness, expanding consciousness yang dari Newman yang satu tadi, kemudian dari Parse, itu dua hal yang berbeda. Kayak Bapak bandingkan misalnya Henderson dengan Orem, itu tidak ada hubungannya. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Nah, tetapi kalau Wills itu hubungannya adalah dia mampu menyusun satu teori, mengembangkan suatu teori keperawatan dari dia mengumpulkan sekian puluh teori yang ada. Kemudian dia lihat si A ini mengembangkan teorinya melalui cara ini, si B mengembangkan cara ini, si C mengembangkan teori dengan cara ini. Akhirnya caranya si A sampai Z itu kemudian dia sintesis, dia analisis menjadi teori untuk mengembangkan teori. Bisa dipahami?
Oke, bisa Pak. Oke. Itu moderator. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih Pak Kumbo. Pencerahan, Masya Allah. Oke. Awalnya bingung gitu ya Pak. Ya, Oke. saya yakin masih ada bingung-bingung, nanti sambil perjalanan kita perbaiki lagi. Oke, untuk memupuk semangatnya itu biasanya Bapak Ibu dosen bilang, kalau bingung berarti ada proses berpikir gitu, melegakan kita gitu ya Pak. Iya, ya. Kalau sekarang masih ada yang mau disampaikan, silakan gitu. Ya mungkin ada teman-teman lagi, mungkin nggak hanya dari kelompok 3, bisa dari kelompok 1 dan 2 yang mungkin masih bingung gitu loh. Kemarin kan bahas masing-masing teori. Apa ya yang khas dari teori saya itu mungkin, monggo. Baik, nggak ada ya? Ada? Oke, kalau nggak ada ya, ya udah. Kalau udah kita akhiri kuliah. Oke. Nanti presensinya saya aja. Oke, matur nuwun Pak Kumbo. Kalau boleh saya sedikit tarik kesimpulan ya Pak, kalau dari ketiga teori yang kita bahas pada siang hari ini, Evelyn ini berbeda level dengan yang ada di dua teori lain, Newman dan Parse. Kalau Newman dan Parse itu lebih ke arah grand teori yang masih bersifat abstrak dan konstruk, di mana masing-masing dari kita, baik yang peminatan Gadar, kemudian yang peminatan materitas, yang komunitas, itu bisa mengembangkan sesuai dengan lingkupnya masing-masing gitu nih. Kemudian untuk yang Evelyn ini tidak khas dia menyebutkan teori apa, namun dia lebih mengupas bagaimana sih teori-teori perawatan lain itu dilahirkan dan disusun gitu ya. Itu aja mungkin dari saya selaku moderator. Mungkin ada tambahan lagi Pak Kumbo? Sementara cukup ya. Baik, terima kasih Pak Kumbo atas pencerahannya. Teman-teman terima kasih. Itu tadi seminar ya atau presentasi dari kelompok 3 yang membahas 3 teori, Evelyn, Newman, dan Parse. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, saya akhiri. Mbak Rani. Iya, Mbak Sandra. Sebentar saya mau bertanya sama Pak Kumbo dulu. Monggo. Bapak, ini kita minggu depan kan sudah UTS. Untuk UTS nanti bagaimana ya? Oke, saya kan hanya tim pengajar ya. Nah, saya ngikut dari koordinator mata kuliah. Koordinatornya Pak Heri kan? Nah, berarti tanyakan ke Pak Heri. Oh, oke. Ya, makasih Pak. Ya. Gitu ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain selain teknis ujian tengah semester? Cukup, Mbak. Baik, terima kasih. Saya akhirin nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku moderator pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat buat semuanya. Dan semua teori-teori yang kita bahas dari kelompok 1, 2, sampai 3 ini penutupnya bisa kita aplikasikan di masing-masing peminatan yang kita ampuh. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih.